Salam, selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih boleh menikmati udara pagi, di mana Tuhan masih memberikan kepada kita napas kehidupan. Saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan. Itu yang diingatkan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Saudaraku, makanan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi manusia secara jasmani. Sehingga ketika orang tidak mendapat makanan, orang dapat melakukan berbagai cara, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan itu. Oleh karena itu ada ungkapan dalam bahasa Batak mengatakan, haci cineat ni sabilu umacitan sineat ni butuha. Artinya, sangat sakit dan nyeri jika kena pisau atau sayatan bambu. Tetapi lebih sakit lagi kalau kita tidak mendapat makanan. Maka ketika kita merasa lapar, tindakan kejahatan apapun dapat dilakukan oleh manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada firman Tuhan pagi hari ini di jemaat Roma ada pandangan yang berbeda tentang hal makanan. Sebagian orang mengatakan bahwa makanan itu adalah suci. Tetapi sebagian orang mengatakan bahwa makanan tidak semuanya suci, tapi ada yang najis, yang tidak boleh dimakan. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan pemahaman, karena melalui pemahaman yang berbeda itu, supaya tidak ada orang saling menghakimi tentang apa yang dia tahu terhadap makanan itu. Karena itu janganlah kita saling menghakimi, tetapi lebih baik kita mari menganut satu pandangan. Jika kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung karena makanan kita, lebih baik itu tidak kita makan. Karena kita tahu dan meyakini dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu pun yang najis dari diri kita sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu itu adalah tidak baik untuk dimakan dan tidak suci, maka dia tidak perlu untuk memakannya. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu
oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kau miliki, janganlah kamu biarkan untuk difitnah atau untuk disakiti orang lain. Saudaraku, ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan pada kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 itu. Sebab kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Melalui firman pagi hari ini, kita diingatkan untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, dan untuk bersama-sama memiliki kemauan untuk saling membangun, sehingga kita memahami dengan benar, jika karena sesuatu saudaramu tersandung dan dia tidak memiliki pemahaman apapun tentang hal makanan itu, baiklah engkau memberikan topangan supaya dia tidak kita hakimi. Saudara, jangan engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makananmu. Segala sesuatu adalah suci, maka celakalah orang jika karena makanannya orang lain tersandung. Saudaraku, melalui firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita melakukan dan mencari untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan marilah kita untuk hidup saling membangun. Dan kita benar-benar dibekali melalui firman Tuhan pagi hari ini untuk tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pagi hari ini, saudara diminta Tuhan melalui apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Makanan secara jasmani itu perlu, tetapi yang lebih utama, marilah kita senantiasa lapar akan firman Tuhan. Karena hidup di dunia ini tidak hanya makan secara jasmani, tetapi marilah kita untuk hidup di dalam firman Tuhan, karena itulah makanan rohani kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam Matius 4 ayat 4 itu. Saudaraku, oleh karena itu, melalui firman Tuhan pagi hari ini, biarlah apa yang kau miliki, biarlah apa yang ada pemberian Tuhan padamu itu menjadi sukacita bagi orang lain juga, karena engkau bisa membawa sukacita dan damai sejahtera itu, dan kita bisa hidup saling membangun satu dengan yang lain. Karena itulah yang diperintahkan Tuhan buat kita. Karena itu Tuhan menginginkan kita pagi hari ini, lakukanlah pekerjaanmu dalam satu hari ini, dan senantiasalah untuk seturut dalam firman Tuhan, sehingga semuanya pekerjaan kita menjadi kemuliaan bagi namanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah mengingatkan kami supaya kehidupan kami
hidup yang mendatangkan damai sejahtera, hidup yang boleh membangun satu dengan yang lainnya bagi sesama kami. Dan jika kami memiliki berkat Tuhan melalui makanan, bahkan apapun yang kami miliki, itu boleh menjadi saluran berkat buat orang lain. Ajari kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih-Mu, tidak saling menghakimi. Dan ajari kami Tuhan supaya tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Jika pemahaman kami, iman kami lebih teguh daripada saudara kami, baiklah kami menguatkan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah dalam satu hari ini, ketika kami memulai aktivitas kami, Tuhan menguatkan kami, supaya kami dapat menjadi orang yang membawa damai sejahtera. Orang yang boleh Tuhan saling berbagi untuk sesama kami. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan seluruh jemaat-Mu, dan berkati mereka sehingga mereka mampu Tuhan dalam pekerjaan mereka dengan sukacita melakukan yang terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.